saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Presiden Jokowi bersama Wapres Yusuf Kala saat kampanye dulu pernah berjanji akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dalam 3 tahun awal pemerintahan mereka. Usai dilantik sebagai presiden, Jokowi langsung menyambangi negara-negara tetangga dan kawasan lainnya serta membuka keran peluang investasi di Indonesia untuk mencapai target tersebut. Hasilnya, hingga kuartal 2 2016, realisasi investasi asing di Indonesia mencapai 8,01 miliar dolar Amerika atau sekitar 105 triliun rupiah, yang artinya ada peningkatan sebesar 49,11% dibanding periode yang sama tahun 2015. Bahkan untuk menarik dana asing, pemerintah juga membuat kebijakan bebas visa ke beberapa negara. Hasilnya pertumbuhan wisatawan mancanegara hanya naik 12% dibanding tahun 2015 mencapai 982.333 wisatawan. Kenaikan tipis tersebut karena ekonomi dunia masih lambat. Seakan tengah diburu waktu, program amnesti pajak diluncurkan. Program yang digagas pemerintahan Jokowi JK telah membuat para wajib pajak berbondong-bondong melaporkan harta kekayaan mereka. Tax amnesty menjadi salah satu jalan keluar untuk mendanai pembangunan yang saat ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ujungnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan Jokowi turun langsung ke lapangan mengawasi pelaksanaan amnesti pajak. Alhasil total tebusan amnesti pajak pada periode pertama mencapai 97,2 triliun rupiah. Namun demikian, masih jauh dari target sebesar 165 triliun rupiah. Dan seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, nilai repatriasi hanya mencapai 143 triliun atau 14,2% dari target 1.000 triliun rupiah. Walau dari sisi penerimaan pajak naik 15% dari tahun lalu, namun demikian dana tebusan tersebut belum terasa efeknya. Juga tak terlihat di pasar modal yang masih stabil di angka 5.340. Hingga kini Indonesia telah mencatat pertumbuhan yang positif, yaitu hingga mencapai 5,18% secara year on year pada semester lalu. Namun Bank Indonesia memperkirakan hingga akhir tahun 2016, pertumbuhan ekonomi bahkan tidak akan mencapai 5,2%. 2017 kalau Bank Indonesia ya titik tengahnya sekitar 5,2 lah, cukup optimis gitu. Ya, karena sekarang sebenarnya tren dunia usaha dan juga pertumbuhan ekonomi sebenarnya mulai jalan lagi. Pertumbuhan ekonomi 5,18% bukanlah hal yang buruk jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan negara di dunia yang hanya sebesar 2,3%. Namun target 7% di tahun 2017 hampir pasti akan meleset. Kemudahan orang untuk mengakses kesempatan kerja. Nah sekarang malah data BPS sendiri bahwa kesempatan kerja justru menurun, ya kan? Pertumbuhan sektor manufacturing juga melambat. Ini kan harus segera ada evaluasi. Nah, evaluasinya adalah apakah program-program dan kebijakan-kebijakan itu ketidaktepatannya di mana? Bottlenecking-nya di mana? Nah, the bottlenecking itu yang harus segera dilakukan gitu. Tentu yang dikatakan pengamat Indef ada alasannya, karena sejauh ini rakyat yang merasakannya. Orang rakyat kecil ya pengen ekonomi ya murah, soalnya mencari kerjaan ya gampang. Banyak pengangguran, kalau banyak pengangguran ya banyak yang nggak bener deh. Bahkan harga sejumlah bahan pangan tidak merata. Untuk daging sapi masih di atas janji Presiden seharga 80 hingga 85 ribu rupiah. Seperti di Jakarta, harga kebutuhan komoditas pokok per tanggal 13 Oktober, harga daging sapi Rp100.000 per kilogram. Di Bandung, Jawa Barat, harga daging sapi lebih mahal dibanding di Jakarta, yaitu mencapai Rp120.000 per kilogram.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, harga daging sapi Rp98.000 per kilogram. Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya ketersediaan barang dan peningkatan daya beli, namun juga bagaimana mengendalikan harga sehingga terjangkau oleh warga di pelosok Indonesia. Untuk menggenapi janjinya, maka Jokowi JK perlu usaha lebih banyak lagi dari yang telah dilakukan sekarang program. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi JK dalam bidang pendidikan terlihat saat pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar. Program yang merupakan perluasan Kartu Jakarta Pintar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain Kartu Pintar, pemerintah Jokowi JK melalui Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar Menengah mengubah fungsi ujian nasional yang tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Kebijakan Menteri Anies Baswedan saat itu disambut gembira para pelajar di tanah air yang selama ini menganggap ujian nasional sebagai sebuah momok. Di tengah usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan, pemerintahan Jokowi JK mereshuffle Menbudikdasmen Anies Baswedan. Dalam reshuffle jilid kedua, Anies digantikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Muhadjir Effendi. Di 100 hari pertama kepemimpinannya, Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar Menengah yang baru menggagas sistem full day school untuk pendidikan dasar SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Terkait dengan full day, jalan berkaitan dengan pendidikan karakter dengan SD sama SMP. Wakil Presiden Yusuf Kala menyetujui program perpanjangan jam belajar sekolah. Hanya saja, Wapres meminta membuat pilot project terlebih dulu sebelum wacana sekolah penuh direalisasikan. Tapi punya syarat-syarat. Syaratnya contohnya harus ada kantin yang baik. Harus ada mungkin bisa tempat mandi. Mesti ada ruang bermain yang luas. Namun usulan untuk memperpanjang waktu sekolah menuai pro dan kontra. Alih-alih bertujuan untuk mencetak generasi muda yang akan bersaing di era perdagangan bebas, pihak sekolah menganggap wacana full day school akan memberatkan para siswa. Pemerintah dalam hari ini Kemendikbud bertanggung jawab melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh sekolah dalam rangka penerapan full day tersebut. Wajah pendidikan di Indonesia masih dirasa jauh dari harapan. Permasalahan guru salah satunya. Selain kesejahteraan, masalah sertifikasi guru juga belum sepenuhnya berjalan lancar. Padahal guru adalah ujung tombak pencetak generasi penerus bangsa. Selain guru, masalah infrastruktur dunia pendidikan juga masih menjadi PR pemerintah. Data Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, jumlah ruang kelas yang rusak berjumlah 149.000 lebih. Jumlah ini terdiri dari 117.000 lebih ruang kelas sekolah dasar dan 49.000 lebih ruang diantaranya rusak berat. Sementara di jenjang sekolah menengah pertama, ada 32.400 lebih ruang kelas yang rusak dan 13.100 lebih diantaranya mengalami rusak berat. Padahal, Kemendikbud setiap tahunnya menyiapkan dana alokasi khusus sebesar 10 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan perbaikan sekolah rusak. Alokasi anggaran rehabilitasi sekolah dari APBN tahun 2015 mencapai 533,5 miliar rupiah untuk memperbaiki 7.458 ruang kelas. Meski jauh dari harapan, usaha pemerintah untuk memperbaiki dunia pendidikan patut diacungi jempol. Seperti pepatah menyebutkan, pendidikan diibaratkan sebuah senjata yang paling kuat untuk mengubah dunia. Beginilah wajah Indonesia. Kemiskinan masih menjadi duri dalam daging. Warga mengantri dan berdesak-desakan untuk 1 kilogram beras murah menjadi pemandangan umum di beberapa wilayah di Indonesia. Kenaikan harga bahan pokok di sejumlah daerah juga masih menghantui warga miskin.
Melalui operasi pasar dan beberapa kebijakan, pemerintah berusaha menekan lonjakan harga. Namun tak mampu membuat harga bahan pokok menjadi stabil. Rakyat miskinlah yang merasakan dampaknya. Sejumlah pihak menilai struktur perekonomian yang tidak pro terhadap orang kecil membuat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui koefisien di Indonesia yang terus meningkat. Orang-orang kecil sedikit sekali merasakan manisnya kue pembangunan. Di sisi lain, orang-orang yang memiliki modal besar terus memperkaya diri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2016 terjadi penurunan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. BPS mengukur batas kemiskinan rata-rata tidak lebih dari 300.000 per bulan. Sedangkan anggaran untuk kemiskinan yang dipublikasikan pemerintah dalam APBN mencatut lebih dari 100 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan yang tidak standar dan anggaran yang begitu besar, maka tunawisma yang dapat dientaskan kurang dari 1 juta orang. Artinya ini sebenarnya tingkat kemiskinan atau program pengetapan kemiskinan ini menurut saya gagal. Di mana angka kemiskinan tetap stagnan, ya, dan tidak ada suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Nah, belum lagi kalau kita mengacunya dari kemiskinan relatif, kesenjangan, ya. Kemiskinan relatif itu adalah kesenjangan antar penduduk. Jadi kalau kita melihat indikatornya, salah satunya adalah Gini ratio. Ya, angka Gini. Nah, Gini memang kemarin BPS juga mengeluarkan rilis bahwa Gini ratio kita turun. Tapi turunnya juga masih 0,41. Ya, masih dari 0,41 ke 0,39 ya. Dan itu masih sangat tinggi. Pemerintah rencananya akan memberikan uang 1 juta rupiah untuk rakyat miskin per bulannya melalui program bantuan langsung tunai yang diwarisi dari pemerintahan SBY. Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance, Eni Srihartati, program tersebut tepat jika diberikan untuk rakyat miskin yang memang tidak berdaya dalam artian tidak produktif. Untuk menunjang perekonomian yang merata, pemerintah pun menggelontorkan dana desa. Tahun ini dana desa mencapai 46,8 triliun yang terbagi dalam 2 tahap. Baik, jadi dana desa diperuntukkan bukan hanya untuk infrastruktur, tapi untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Sementara itu, untuk meningkatkan minat warga berbelanja di pasar lokal, Jokowi menargetkan akan membangun 5.000 pasar baru di seluruh Indonesia dan memperbaiki pasar yang ada. Namun hal ini haruslah dibarengi dengan kestabilan harga bahan pokok. Untuk pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta memang sudah banyak perbaikan hingga hampir mencapai 65%. Data PD Pasar Jaya mengungkapkan perbaikan pasar juga harus diikuti dengan perbaikan sumber daya manusia. Maka dari itu PD Pasar Jaya DKI Jakarta menjalankan 2 program, perbaikan infrastruktur dan sisi internal perusahaan. Dengan pekerjaan rumah yang besar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sudah barang tentu pemerintah harus terus menggenjot kesetaraan perekonomian antara pusat dan daerah agar kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa mengangkat saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan.